Lanjut ke soal berikutnya ya. Kita coba baca dulu aja soalnya. Ada 6 peserta yang mengikuti suatu seleksi pekerjaan. Informasi mengenai usia dan nilai ujian tertulis ke-6 peserta tersebut adalah sebagai berikut. Di bawah ini, informasi yang tidak dibutuhkan untuk menentukan urutan nilai dan urutan umur ke-6 orang tersebut adalah Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu aja soalnya. Jika A pangkat 4 dikali B pangkat 3 sama dengan 108 dan A sama dengan 3/4, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah ini kan kita punya dua persamaan ya teman-teman. Kalau kita lihat, persamaan yang satu lebih kompleks nih dari persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua di sini kalau kita kalikan kedua ruas dengan B, jadi kita dapat A dikali B sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa curiga dong bahwa informasi A kali B sama dengan 3 bisa kita substitusi ke persamaan yang pertama, gitu. Coba kita cek nih, kita ubah-ubah bentuknya. A pangkat 4 dikali B pangkat 3 sama dengan 108. A pangkat 4 bisa kita pecah jadi A pangkat 1 dikali A pangkat 3 ya. Karena kalau sama-sama A bilangan pokoknya, pangkatnya tinggal dijumlahkan jadi 4. Sama aja ya, berarti bisa kita pecah. Dikali B pangkat 3 sama dengan 108. A pangkat 1 ya udah, kita tulis A aja. A pangkat 3 B pangkat 3 bisa juga kita tulis seperti ini. A, B dipangkatkan 3. Karena kalau A dikali B, ini dalam kurung dipangkatkan 3, sama aja nih, pangkat 3 ini milik A dan milik B juga ya. Sama dengan 108. Kita udah tahu nih teman-teman, A dikali B-nya sama dengan 3. Ya udah, substitusi aja 3 di sini ya. Jadi A dikali 3 pangkat 3 sama dengan 108. A dikali 3 pangkat 3 itu 27 ya. 27 sama dengan 108. Berarti A-nya sama dengan 108 dibagi 27. Sama dengan 4. Nah, dapat nih teman-teman bahwa A-nya sama dengan 4. Kita cari yang B dong sekarang. Cari yang B dari persamaan mana? Yang persamaan A dikali B sama dengan 3 ya. Kalau A kali B sama dengan 3, dengan A-nya kita punya 4, kita substitusi di sini 4 ya. Jadi 4 dikali B atau 4B sama dengan 3. B sama dengan 3/4. Udah deh, kita dapat nih A-nya 4, terus kita juga dapat bahwa B-nya 3/4. Cek aja pernyataannya satu persatu, mulai dari yang opsi A dulu. A sama dengan B, benar nggak? 4, benar nggak sama dengan 3/4? Salah ya, mereka nggak sama. Berarti pernyataan yang A salah, A kurang B. 4 kurang nggak dari 3/4? Salah dong, karena 3 dibagi 4 hasilnya udah pasti kurang dari 1 gitu, salah. Jumlah A dan B adalah 7. 4 ditambah 3/4 bakalan jadi 7 nggak? Enggak, 3/4-nya pecahan ya, nggak mungkin nih hasilnya bilangan bulat. A dan B selisihnya adalah 1.
4 dikurangi 3/4, ini sama dengan 1 nggak? Nggak mungkin juga nih, teman-teman, karena si 3/4-nya pecahan lagi, berarti selisihnya juga pasti bakalan pecahan, ya. A ditambah 2B 11/2. Ya udah, kita coba aja nih, A-nya 4 ditambah 2 dikali B-nya 3/4 sama dengan berapa? 4 ditambah, ini kan bisa kita sederhanakan, bagi 2 1, 4-nya dibagi 2 juga 2, ya. Jadi sisanya 3/2. Nah, 4-nya kan sama aja dengan 8/2 ya. Supaya penyebutnya sama, diubah jadi 8/2 ditambah 3/2. 8 ditambah 3 hasilnya 11/2. Benar nih ya, jadi jawabannya ada di opsi yang E ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita coba baca dulu aja soalnya. Ada 6 peserta yang mengikuti suatu seleksi pekerjaan. Informasi mengenai usia dan nilai ujian tertulis ke-6 peserta tersebut adalah sebagai berikut. Di bawah ini, informasi yang tidak dibutuhkan untuk menentukan urutan nilai dan urutan umur ke-6 orang tersebut adalah. Nah, jadi kan di sini ada 6 informasinya ya, teman-teman yang ditanya. Informasi mana nih yang sebenarnya nggak dibutuhkan untuk menentukan urutan nilai dan urutan umurnya, ya. Kita buat tabel aja, jadi yang dibandingkan ada 2, ada umur, ada nilai. Ya, mulai dari informasi pertama dulu. E lebih tua daripada A. Kita tulis aja di sini umurnya. Umur E, misalkan E ini adalah umur E, lebih besar daripada A ya, umurnya. Skornya lebih tinggi daripada B. Berarti kan yang lebih tinggi dari B itu skor si E, gitu ya. Berarti E lebih tinggi nih skornya daripada B. D lebih tua daripada E. D lebih tua daripada E, skornya lebih rendah dari F. Yang lebih rendah dari F itu siapa? D. Kalau D lebih rendah dari F, berarti bisa kita sebut F lebih tinggi daripada D, gitu ya skornya. F lebih muda dari C sama aja dengan C yang lebih tua dari F. Nilai ujiannya lebih rendah dari A. Si F ini lebih rendah daripada A, berarti A yang lebih tinggi daripada F. C lebih muda dari A, atau A yang lebih tua daripada C, skornya lebih tinggi dari A, berarti si C skornya lebih tinggi juga nih daripada A, ya. C lebih tinggi daripada A. A lebih tua dari F. A lebih tua dari F. Skornya lebih rendah dari B. Berarti skor A lebih rendah dari B, atau B yang skornya lebih tinggi daripada A. B lebih muda dari F. F yang lebih tua dari B. Dan skornya lebih tinggi dari C. Skor B, berarti kan yang lebih tinggi dari C. B lebih tinggi dari C. Nah, untuk menentukan informasi yang mana yang kita nggak butuhin, otomatis kan kita harus tahu gimana cara nyari urutannya. Urutan umur dulu ya. Terus nanti kita cari urutan nilai. Untuk urutan umur, ini kan informasinya banyak ya, teman-teman. Semisal bingung mau mulai dari informasi yang mana, kita lihat aja di yang bagian kanan. Bagian kanan ini berarti orang yang sempat lebih rendah umurnya daripada yang lain gitu. Ini kan A lebih rendah umurnya daripada E, atau lebih muda gitu ya. Ada A, ada B, ada C. D nggak ada nih. Ada E, ada F. Berarti D dari informasi ini tidak lebih muda daripada siapapun. Ya udah, dia itu yang paling tua gitu kan. D paling tua. Berarti kita bisa mulai informasinya dari informasi 2.
D lebih tua dari E. Terus kalau udah kayak gini merembet aja. E-nya lebih tua dari A. A-nya, ini ada 2 nih, kita pakai informasi 4 dulu aja. A lebih dari C. C-nya lebih dari F. Terus udah kayak gitu F-nya lebih dari B. Nah, sampai sini kita udah bisa nih ngurutin teman-teman ya. Umur ke-6 orang tersebut. Jadi dari sini yang informasi yang kita gunakan yang A lebih dari F. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah D, yaitu informasi 5, tapi bisa juga nih tidak ada. Ada nggak informasi yang nggak dibutuhin untuk menentukan urutan nilai dan urutan umur, sekaligus urutan umur juga. Gitu ya. Di sini bisa aja tidak ada kalau informasi 5 ternyata dibutuhin untuk urutan nilai. Sekarang kita coba nih cari urutan nilainya. Seperti yang sama nih ya caranya. Di sini ada A, B, C, D, nggak ada E nih. F ada. Oh, berarti E udah pasti paling besar nilainya ya. Mulai dari E. E lebih besar dari B. Kita mulai dari informasi yang pertama. E lebih besar dari B. Terus antara informasi 5 dan 6, karena kita mau ngebuktiin ya informasi 5 ini tidak terpakai ya, karena ada kemungkinan jawabannya adalah D gitu. Ya udah kita pakainya informasi 6 aja dulu. Kita coba nih. Ya, berarti di sini kita pakai informasi 6. B lebih dari C, B-nya lebih dari C, terus C-nya lebih dari A. C lebih dari A. A-nya lebih dari F. A-nya lebih dari F, terus F-nya lebih dari D. F-nya lebih dari D. Nah, ini juga udah kita tentukan nih, teman-teman. B lebih dari A, nggak perlu kita, tidak kita butuhkan informasinya untuk menentukan urutan 6 orang ini. Gitu ya. Berarti di sini informasi yang kita tidak butuhkan untuk menentukan urutan umur sekaligus urutan nilainya adalah informasi 5. Jawabannya ada di opsi yang D ya.